Gue juga mau. Kandidat-kandidat sebelum aku yang memerankan Sophie ini, itu tuh tidak ada yang berani menatap mata Brian Domani. Betul. Setuju. Gitu. Segitunya loh. Ya. Meleleh. Meleleh. Meleleh katanya. Saya aja sampai sekarang belum berani nonton. Detika juga nggak berani tuh kan. Oke, terus. Maaf, kodam gue agak ini soalnya. Terus Nadia. Jadi katanya kendalanya itu gitu. Nah nggak tahu sih chemistry gimana sih Bray sebenarnya. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, kita ngobrol-ngobrol aja segala macamnya. Sebenarnya kan pada akhirnya yang butuh chemistry. Halo semuanya, maaf, saya Brian. Brian Domani. Yang dibutuhkan chemistry kan bukan Nadia dan Brian-nya. Yang dibutuhkan akses sama Sophie. Dan kan umurnya udah sangat berbeda, background-nya sangat berbeda, problemnya sangat berbeda, dan akses sama Sophie kan udah berteman, let's say dari SMP, ya? Yeah. SMP, dan aku sama Nadia baru kenal setahun. Belum nyampe, dan baru ngobrol tuh baru beberapa bulan. Jadi emang dibangun chemistry-nya bukan Nadia dan Brian, tapi lebih dicampur dalam setiap karakter dan setiap hubungan antar karakter juga. Berarti kalau dari sudut pandang seorang Brian Domani, memandang Aksa tuh gimana sih? Ke romansnya antara Aksa dan Sophie gitu. Romance-nya? Iya. Itu yang tadi aku sangat setuju sama apa yang Bu Hadra bilang. Ya. Teman hidup sesungguhnya. Karena mungkin di awal tuh dia nggak berpikir untuk menjadi bersama Sophie selamanya kan. Emang dia tulus pengen bantuin Sophie, emang sebalik juga sama, mereka emang nyaman. Tapi akhirnya dia mengerti perasaan itu. Mungkin awalnya seperti itu, tapi akhirnya kayak oke, aku harus menerima kalau benar aku ternyata cinta sama dia. Dan itu sih tulus. Makanya dia ada dialog juga, aku tetap mau sama kamu dengan atau tanpa pun status, yang menurut aku sedikit bodoh. Tapi karena mungkin aku nggak punya ketulusan atau keikhlasan seperti si Aksa, ya. Yang cintanya sangat-sangat benar-benar the core cinta untuk seseorang. Jadi bucin boleh ya? Bucin boleh, tapi Pasangan sama orang yang tepat. Itu dia, Brian Domani. Terima kasih, Brian Domani. Yang bergabung di film Pantas Kaku Berhijab. Oke. Aku yang terakhir. Jadi katanya teman-teman, yang sebelumnya. Brian tunggu. Gak usah. Bentar, Sa. Iya. Biarkan Sophie bicara, Sa. Kes dan juga filmmaker dari Pantas Kaku Berhijab. Ke Mas Dery sebagai produser ini, karena pertama yang diberikan teman-teman media menjadi saksi juga untuk pertama kali menyaksikan film Pantaskah Aku Berhijab menjadi produksi debut dari Narasi Semesta, rumah produksi yang didirikan oleh Kang Denny dan juga Bu Hadrani. Dan untuk mewujudkan menjadi karya yang sebentar lagi bisa disaksikan mulai 21 November 2024, boleh dijelaskan seperti apa sejauh ini perjalanannya dan siapa aja partner-partner atau investor yang terlibat juga di dalam film ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya sudah hadir di sini. Wah, masya Allah, bahagia banget bisa berkumpul bersama. Jadi saya punya cerita sedikit tentang film Pantaskah Aku Berhijab. Pertama kali saya punya ide cerita. Jadi saya punya beberapa ide cerita, di mana ide cerita itu saya kasih ke Mbak Hadra. Jadi lucunya setiap mereka baca, nah Mbak Hadra baca, kalau misalnya nggak nangis, ide cerita itu saya keep, gitu. Jadi kalau misalnya dibaca nangis, baru kita ayo jalan yuk, gitu. Tapi kalau misalnya enggak, udah berarti nggak bagus, gitu. Jadi pertama kali kita mendirikan Narasi Semesta dengan tujuan kita mendapatkan sesuatu karya yang baik, mendapatkan sesuatu karya yang insya Allah bisa diterima oleh masyarakat, oleh semua kalangan, dan insya Allah juga mudah-mudahan apa yang kita berikan tontonan bisa menjadi tuntunan. Dan alhamdulillah setelah film Pantaskah Aku Berhijab itu syuting,
sukacita. Pertama kali kita punya ide ini, kita menawarkan ke teman-teman dengan antusias yang wah gimana ya. Dan ada satu sahabat saya namanya Pak Oswin Borifan, Masya Allah, beliau mensupport saya, memberikan dukungan kepada saya bahwa yuk narasi bisa berkembang, yuk narasi bisa maju, insya Allah kita semua dukung. Dan ya alhamdulillah pada saat itu ada teman-teman investor seperti AMZ Film masuk ke dalam narasi semesta, dan alhamdulillah bisa terbentuk film Pantaskah Aku Berhijab ini. Yang itu dia, tepuk tangan untuk Kak Denny, terima kasih Kak Denny. Terus satu lagi, Ya. pada saat setelah semua rampung, kita aduh gimana ya, mudah-mudahan, dan saya berbicara sama teman-teman untuk masuk ke Legacy, dan alhamdulillah Pak Arif, Mbak Ai, dan semua tim Legacy mendukung kita, memberikan support kepada narasi semesta, dan alhamdulillah akhirnya semua ini bisa bergabung. Saya kasih itu Mas Dias. Itu dia, terima kasih Kak Denny. Jadi di belakang sudah mendapatkan banyak dukungan, dan hari ini pun teman-teman media yang datang siap mendukung, dan tanggal 21 November siap didukung oleh seluruh penonton di Indonesia. Yes, kita ke sutradara kita. Bung Hadrani, Bung Harika di sini kan ceritanya perjalanan. Boleh tepuk tangan dulu, silakan. Di sini kan perjalanan tentang Sofi, perjalanan kisah hidup yang mendapatkan banyak tantangan, banyak cobaan, dan tentang penerimaan diri. Sebenarnya pesan apa sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman penonton nanti? Pengennya itu nanti penonton setelah pulang nonton Pantaskah Aku Berhijab tuh apa yang dibawa Badra? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya, teman-teman media, terima kasih sudah hadir, sudah menonton film kami. Film Pantaskah Aku Berhijab memang cukup personal buat saya pribadi. Itu dari judulnya pun sudah menceritakan banyak hal gitu. Jadi memang secara premis film ini tentang perjalanan seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, dengan ketidaksempurnaan hidup yang ia alami, baik itu di keluarga, di percintaan, di karir gitu. Jadi semua, nggak ada hidup yang sempurna gitu. Hidup pasti berjalan selalu tidak sempurna, tapi gimana kita ikhlas nerima perjalanan itu gitu, berdamai buat ngelanjutin hidup kita, dan kita bisa bilang sama diri kita bahwa kita pantas buat bahagia, kita pantas buat melangkah lebih maju lagi, kita pantas untuk menjadi orang yang lebih baik bersama orang yang terbaik yang ada di samping kita gitu. Salah satunya juga kita juga merasa pantas di mata Allah. Terima kasih. Ya, sebenarnya adalah di sini kalau kita lihat secara romance ya antara Sofi dan Aksa, pengennya yang ditonjolkan apa kalau dari hubungan antara Sofi dan Aksa, Bu Adra? Silakan. Oke, jadi memang perjalanan Aksa dan Sofi dari awal kita memang sudah mengemas bahwa ini penggambaran tentang the real teman hidup. Kita kan taunya cuma mungkin orang yang kita cintain aja gitu, kita jatuh cinta, kita terus habis itu pacaran terus nikah gitu. Tapi di sini tuh kita kasih lihat gimana proses dua manusia ini saling support satu sama lain dalam keadaan apapun, suka duka, nerima semua keadaan, bahkan di versi terburuknya, di titik terendahnya gitu, satu sama lain. Dan di situ kayaknya menjadi satu hal support system terbaik bagi pasangan untuk akhirnya ya inilah teman hidup yang kayak gini, yang belum sampai di akad pun mereka udah bisa nerima satu sama lain. Dan semoga memang maksudnya kita semua di sini bisa nemuin teman hidup yang sebenarnya gitu, bahwa ada kok
gitu. Cinta sejati, orang yang support kita ada kok, asal kita mau buka mata dan kita mau buka diri kita untuk hal yang baik. Itu dia, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tapi jangan berharap mukanya plok-plok mirip Brian ya. Anak itu yang Brian. Gak apa-apa, Anissa sambil berdoanya semoga bisa menemukan aksa di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Anda sebagai sutradara. Kita ke Sofi Nadia Arina. Tepuk tangan dong. Wow. Penampilan yang sangat luar biasa Nadia Arina dengan lapisan-lapisan emosi sepanjang film kita dibawa ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Sofi. Siapa cewek-cewek tadi yang ikut merasakan kesedihannya? Tadi pas lagi adegan lahiran ada yang gitu juga. Ingat ya? Nah, ini gimana seorang Nadia Arina mendeskripsikan Sofi ke dalam peran karakter dan akhirnya bisa mendeliver tiap lapisan dari masalah ke masalah lainnya sehingga penonton tadi sangat terbawa dengan Sofi yang kamu bawakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah datang, sudah menyempatkan hadir, sudah nonton juga. Tadi menjawab pertanyaannya. Sebenarnya dari awal itu mungkin yang cukup berat untuk aku adalah Sofi sendiri ini kan sebenarnya umurnya early 20s gitu kan. Kayak 20, 21 ya Bu ya. Sedangkan aku masih 20-an sih. Tapi ya sudah tidak di umur itu gitu. Jadi emang ada pesan dari Bu Hadrah, gimana ya caranya kita membuat karakter Sofi ini apapun yang diterima sama dia istilahnya, aksi reaksi yang diberikan tuh memang anak pada umumnya gitu, anak pada umur 20-21. Mungkin itu sih yang awal-awal cukup ini gimana ya gitu loh. Emang gue cukup terlihat 20-21 gitu. Cuman alhamdulillah Bu Hadrah juga selalu support, terus juga cast-cast yang lain juga ikut support. Dan sebelumnya kita juga ada proses reading, ada Bang Komar juga sebagai acting coach. Jadi emang kita udah bedah kira-kira umur 20-21 tuh aksi reaksinya untuk menghadapi masalah yang ini gimana dan yang ini gimana gitu sih. Untuk risetnya sendiri, karena kan tadi